Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, apa kabar? Baik-baik. Pak Reza, mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak Reza malam ini. Aman. Pak, kali ini ada tugas dari kampus. Saya salah satu peserta yang lolos dari PPJ dan sekarang sedang melakukan kuliah daring. Dan hari ini kami melakukan eksplorasi terkait penyebab masalah rendahnya prestasi pada siswa di SMK. Jadi menurut Pak Reza, pandangannya Pak Reza, apa yang menyebabkan prestasi pelajar peserta didik ini rendah, khususnya di SMK di bidang perhotelan? Baik, terima kasih. Pak Maksi sudah kasih kesempatan saya jadi salah satu responden. Kalau untuk bicara masalah ini rendahnya prestasi itu, menurut saya sih pasti tidak lepas dari kita sebagai tenaga pendidik. Begitu baik kalau di SMA, SMK berarti guru, kami di institusi perguruan tinggi berarti kami dosennya. Gitu. Jadi memang kuncinya kembali ke gurunya itu sendiri. Sehingga saat guru itu bisa menyampaikan materi yang akan disampaikan dengan baik, itu saya rasa siswa pun juga akan bisa menangkap itu. Tetapi ini permasalahan yang mungkin apalagi kita di daerah sini, NTT khususnya Manggarai Barat, mungkin adalah dari sisi tenaga gurunya itu mungkin kita vokasi ini kita harus sangat dekat dengan industri. Gitu. Jadi mungkin ada guru yang memang belum punya background industri perhotelan, belum punya background di situ, maka harus bisa dikembangkan pengetahuan dan pengalaman di industrinya itu. Nah itu jadi akan sangat sulit apabila baik guru maupun dosen mengajarkan mata kuliah pelajaran-pelajaran di institusi yang vokasi itu kalau memang tanpa background. Kesulitannya di mana? Maksudnya itu saya juga ambil dari contohnya saya sendiri, bahwa dengan pengalaman saya di industri perhotelan itu saya bisa memberikan contoh dan gambaran yang memang dulu saya alami begitu. Nah itu yang memang jadi PR bagi sekolah untuk melihat dengan komposisi gurunya itu mana yang, apalagi guru-guru produktif guru-guru produktif yang di perhotelan mungkin yang spesifik ke housekeeping, front office dan sebagainya. Nah itu kalau memang guru-gurunya ini belum punya pengalaman background di bidang tersebut, maka menurut saya sekolah harus memilih langkah yang harus diambil, which is merekrut guru yang baru based on industri, ataupun guru-guru tersebut dikasih magang pelajaran di sana. Jadi itu memang salah satu bentuk untuk tanggung jawab dari sekolah untuk memastikan bahwa memang guru itu betul-betul, jadi bahasa sederhananya tidak based on buku saja, dia ada pengalaman. Karena saat dia mengajar itu nanti kan salah satu yang paling mengundang mahasiswa untuk proses berpikirnya, ini kognitifnya ini siswa itu adalah kayak critical thinking seperti itu. Jadi sesederhana misalkan kita harus bisa menciptakan sebuah studi kasus. Nah studi kasus itu memang di buku banyak, tetapi kalau dia pernah di situ atau dia pernah magang, dia mengambil studi kasusnya di situ, dia bisa akan lebih mudah menjelaskan. Karena kita menghadapi studi kasus itu, apalagi berhubungan dengan masalah konflik dan sebagainya, itu juga berjalan emosi baik dari si tamu maupun si karyawan itu. Nah emosi-emosi itu erat sekali hubungannya dengan sikap, begitu. Sehingga kita saat di industri jasa itu ya memang sikap itu menurut saya komponen paling penting dari attitude, skill dan knowledge itu, yaitu sikapnya. Sehingga kalau sekolah bisa mengatasi dan mengidentifikasi dari komposisi guru mana yang memang sudah cukup pengalamannya, mana yang belum, dan dia bisa buat program untuk magang, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara. Sehingga setelah dia magang mungkin kalau ada kesempatan coba ikut sertifikasi kompetensi, sehingga para asesor bisa melihat bahwa betul si guru ini kompeten di bidang itu sih. Itu kalau dari perspektif gurunya begitu. Nah itu ya menurut saya kembali itu yang paling penting, karena siswa akan melihat dari gurunya itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Reza. Selain faktor gurunya,
Mungkin menurut pandangan Pak Reza, faktor apa lagi yang kira-kira dapat mempengaruhi prestasi materi ini? Oke, dari selain guru, kalau kita lihat dari perspektif internal itu sekolahnya, maka kurikulum kan jelas sudah disusun ini Ling and Math itu harus yang pertama. Terus setelah Ling and Math itu berarti kan dibutuhkan SDM, tadi kita bicara tentang guru. Nah yang ketiga itu mungkin faktor pentingnya itu juga adalah yang berhubungan dengan fasilitas pendukung dari ini sekolah itu sendiri. Nah kita di yang sekolah vokasi terus guru-guru produktif untuk mengajarkan itu kan kita butuh banyak yang praktek. Nah saat kita sudah merencanakan di perangkat pembelajaran, tapi kalau misalkan ternyata fasilitas praktek pendukung juga kurang atau bahkan tidak ada, ya akan semakin sulit saat siswa itu mencoba membayangkan semuanya base dari buku. Begitu. Jadi fasilitas pendukung itu menjadi sangat penting, sangat penting. Jadi itu seperti bekal mereka untuk nanti saat kita mau undang industri atau mengirimkan mereka untuk magang di sana, observasi dan sebagainya, minimal mereka dapat gambaran di kita. Nah, saya bercontoh misalkan kalau mata pelajaran terkait housekeeping, misalkan. Nah itu kan berarti kan dia minimal punya satu fasilitas kamar yang sesuai dengan standar yang di hotel. Jadi artinya sebisa mungkin anak-anak itu sudah mengetahui basic dari ini makeup room, karena dia sudah punya satu fasilitas, satu ruangan yang bisa dia praktikkan kapan saja, sehingga saat dia turun ke hotel dia tinggal menyesuaikan dengan standar hotel itu, baik dari sisi beda bintang, beda kelas, pasti beda fasilitas kamar dan sebagainya. Itu jadi adjustment yang sudah kita siapkan, pengetahuan dan keterampilannya dia, adjustmentnya itu lebih kepada dengan yang ada di hotel, sehingga itu juga bisa menjadi gambaran mereka, oh nanti kalian akan seperti ini. Nah ini kalau dikaitkan dengan guru yang dia pernah magang di, misalkan ambil contoh housekeeping, maka dia harus tahu housekeeping, dia harus bisa kasih tunjuk cara making bed, kan? Dia harus bisa cara menunjukkan cara ini prosedur ini makeup room, kenapa mesti tutup pintu itu sampai 3 kali, mana yang harus dibersihkan duluan, bagaimana kita ini makeup bed, habis itu amenities yang ada di sana, gas supply dan sebagainya. Nah itu butuh orang yang pernah di sana. Dia akan sulit kalau dia belum pernah. Nah saat orangnya ternyata sudah ada tapi dia tidak punya ini perlengkapan yang makeup room seperti itu, kan dia juga akan sulit. Dia akan menunjukkan di gambar, sehingga anak-anak sulit untuk mengimplementasikan. Sehingga akan sangat terkait apabila gurunya sudah sesuai kompetensinya, pengalamannya sudah oke, dia sudah perangkat pembelajarannya sudah oke, tapi kalau fasilitas praktik pendukungnya tidak ada juga percuma. Dan sebaliknya, fasilitasnya lengkap tapi gurunya memang tidak pernah di sana atau hanya sekedar kasih saja dia ngajar ini, nanti baru cari dari buku. Jangan sampai begitu saat mau praktek, ingat kita fokasikan 60-70% kan praktek. Nah, karena dia belum pernah, bagaimana dia tunjukkan cara making bed? Ya kurang lebih 2 poin itu akan sangat terkait dan menurut saya bisa menjadi yang paling besar sih begitu. Baik, terima kasih Pak Esa. Serta di sini ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama dari sisi gurunya sendiri, yang mana guru itu harus memiliki pengalaman kerja di bisnis sendiri, mengingat SMK ini dalam sekolah vokasi harus punya pengalaman. Sebab kalau mengandalkan buku akan sulit penyerapan itu sendiri, sementara gurunya belum bisa. Kita vokasi tuh. Jadi tentu ini menjadi pertimbangan oleh lembaga pendidikan SMK untuk program pelatihan untuk guru yang belum punya basic di bidang tersebut. Terus yang kedua, fasilitas pendukung itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran di sini, karena itu berhubungan dengan praktek potensi, sehingga nanti mereka bisa punya pengalaman praktek ketika misalnya mereka nanti akan lebih matang. Betul Pak Esa. Mungkin kita tambah sedikit, mungkin ini kalaupun gurunya sudah punya pengalaman dulu, tapi kalau di assessment di assessor itu salah satu poin penilaiannya dan dia punya pengalaman, tapi kapan pengalaman itu dilakukan. Kalau sudah lebih dari
3-5 tahun ya di refresh lagi, sama seperti di hotel. Ini HRD kan atau HOD kan pasti punya program untuk refreshment terus. Itu salah satu cara untuk kembali mengingatkan standar itu. Jadi guru pun juga kalaupun dia sudah lewat, apalagi lewat sampai 5 tahun ya, kirim kembali ke sana. Begitu. Jadi itu harus turun dari programnya. Mungkin kalau ada program dari pengembangan SDM-nya salah satunya ya, seperti itu ya, tinggal libatkan asosiasi atau pihak industri untuk jadi mentornya gitu. Bahkan sekedar dari ini ketemu untuk diskusi akhir-akhir ini, atau kira-kira kalau orang bule itu western itu mereka di sini biasanya konten yang paling sering muncul dari mereka itu apa? Itu bagaimana penanganannya, prosedurnya. Kalau orang Indonesia bagaimana? Ya, itu misalkan terkait dengan jadi update tadi dengan untuk pengalaman meskipun dia baru punya basic, tapi kalau misalkan dia tidak update, maka sekolah harus memfasilitasi untuk melakukan pemagangan atau pelatihan supaya mengikuti perkembangan yang ada. Betul ya, jangan sampai gini, ini teman-teman guru maupun teman-teman dosen dimanapun mereka masih menggunakan misalkan prosedur pembersihan kamar sebelum COVID. Ya, sedangkan setelah COVID itu kan itu berubah semua prosedur-prosedur. Bahkan untuk menyambut tamu di restoran, di FO itu kan ada perubahan karena situasi. Ya itu pada saat itu kan dinamis, kita berkembang terus di situ. Jadi ya industri saja mereka update terus, apalagi kita yang memang belajar dari mereka. Jadi kita wajib untuk update walaupun kita sudah pernah. Baik, Pak Reza, terima kasih untuk pandangannya terhadap prestasi dari SMK ini. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktunya malam. Ya, aman. Terima kasih. Saya lupa. Sama-sama, terima kasih.